Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya Sri Anjarwati M.Com, anggota Bawaslu Kabupaten Tegal, Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, akan memberikan kultum dengan tema Affirmative Action Disabilitas dalam Perkembangan Demokrasi di Indonesia. Puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di sore menjelang buka puasa ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat wal afiat. Selawat salam selalu kita berikan pada junjungan Nabi Muhammad SAW yang insya Allah di yaumil akhir nanti akan selalu kita harapkan syafaatnya. Hadirin yang dirahmati Allah, Ramadan bukan sekedar bulan ibadah ritual. Ramadan adalah madrasah kemanusiaan. Kita dilatih menahan lapar dan dahaga agar tumbuh empati. Kita diajarkan berbagi agar tumbuh solidaritas. Dan dari empati serta solidaritas itulah lahir keadilan sosial. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal. Kemuliaan bukan diukur dari fisik, jabatan ataupun kekuatan, tetapi dari ketakwaan. Artinya dalam pandangan Islam tidak ada manusia kelas 2. Saudara-saudara kita penyandang disabilitas adalah bagian utuh dari umat dan bangsa ini. Mereka bukan objek belas kasihan, melainkan subjek yang memiliki hak, potensi, serta kontribusi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Saudara-saudara kita penyandang disabilitas adalah bagian utuh dari umat dan bangsa ini. Mereka bukan objek belas kasihan, melainkan subjek yang memiliki hak, potensi, serta kontribusi dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Jika kita melihat sejarah Islam, ada sahabat Nabi yang mulia Abdullah bin Ummi Maktum, seorang tunanetra. Ketika turun teguran Allah dalam surat Abasa itu menjadi pelajaran besar bahwa Islam melindungi martabat penyandang disabilitas, bahwa Rasulullah SAW mempercayakan beliau sebagai muadzin dan beberapa kali menjadi pemimpin Madinah saat Nabi bepergian. Ini bukti bahwa keterbatasan fisik tidak pernah menjadi penghalang untuk berperan dalam ruang publik. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam konteks Indonesia, demokrasi terus berkembang sejak era reformasi tahun 1998. Reformasi membuka pintu partisipasi yang lebih luas bagi seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas. Konstitusi kita mengajarkan persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum. Prinsip ini diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang menegaskan hak atas pendidikan, pekerjaan, aksesibilitas, serta partisipasi politik. Dalam praktek demokrasi, lembaga seperti Komisi Pemilihan Umum merupakan penyedia fasilitas akses bagi pemilih disabilitas, seperti template braille bagi tunanetra, dan akses tempat pemungutan suara yang lebih ramah kursi roda. Ini adalah contoh affirmative action atau tindakan afirmatif. Apa itu tindakan afirmatif? Tindakan afirmatif adalah kebijakan khusus yang dibuat untuk memastikan kelompok yang selama ini mengalami hambatan struktural mendapatkan kesetaraan yang setara. Ini bukan keistimewaan berlebihan. Ini adalah cara menghadirkan keadilan yang proporsional. Karena dalam keadilan bukan berarti semua diperlakukan sama persis, tetapi setiap orang mendapatkan sesuai dengan kebutuhannya. Hadirin yang berbahagia, demokrasi bukan hanya tentang pemilu 5 tahunan,
Demokrasi adalah tentang siapa yang didengar, siapa yang dilibatkan, dan siapa yang memiliki akses pada pengambilan keputusan. Jika kebijakan transportasi dibuat tanpa melibatkan penyandang disabilitas, maka fasilitas publik akan sulit diakses. Jika sistem pendidikan tidak inklusif, maka banyak potensi anak bangsa yang terabaikan. Jika partai politik tidak membuka ruang kaderisasi bagi penyandang disabilitas, maka demokrasi kita akan kehilangan perspektif penting. Padahal banyak contoh di dunia bahwa keterbatasan fisik tidak menghalangi kontribusi besar. Kita mengenal Helen Keller yang menjadi penulis dan aktivis kemanusiaan meski tunanetra dan tunarungu. Kita juga mengenal Stephen Hawking yang dengan kondisi fisik terbatas tetap memberi sumbangan besar dalam ilmu pengetahuan. Artinya, persoalannya bukan pada keterbatasan individu, tetapi pada akses dan kesempatan yang diberikan oleh sistem itu. Hadirin yang dirahmati Allah, Ramadan adalah momentum untuk mengikis kesombongan sosial. Jangan sampai kita merasa lebih mulia hanya karena fisik kita sempurna. Jangan sampai kita tanpa sadar membangun stigma bahwa penyandang disabilitas hanya layak dikasihani. Islam mengajarkan penghormatan, bukan belas kasihan yang merendahkan. Maka afirmasi disabilitas dalam demokrasi Indonesia adalah bagian dari perjuangan penegakan nilai rahmatan lil alamin. Kita bisa memulainya dari hal sederhana, menggunakan bahasa yang bermartabat, mendukung fasilitas publik yang aksesibel, dan memberi ruang kepemimpinan bagi penyandang disabilitas di lingkungan kita. Masjid sebagai pusat peradaban Islam harus menjadi ruang inklusif. Apakah masjid kita memiliki akses kursi roda? Apakah kajian kita ramah bagi jamaah tuli? Apakah kepengurusan masjid terbuka bagi semua? Demokrasi yang matang adalah demokrasi yang inklusif. Dan inklusif adalah wujud nyata dari keadilan yang diajarkan oleh Islam. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita jadikan Ramadan ini sebagai refleksi bahwa membangun Indonesia yang demokratis tidak cukup hanya dengan mencoblos di TPS, tetapi juga dengan memastikan tidak ada satupun warga negara yang tertinggal karena kondisi fisiknya. Karena pada akhirnya ukuran kemajuan bangsa bukan hanya pada pertumbuhan ekonomi atau kemegahan pembangunan, tetapi pada sejauh mana bisa memuliakan setiap warganya tanpa kecuali. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang adil, peduli, dan berani memperjuangkan kemanusiaan. Demikian sahabat-sahabat kultum hari ini. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.